Ikakasal na ako. Hah? Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan ini, saya akan menuangkan sedikit cerita tentang anak gadis desa yang tak pernah tersentuh oleh lelaki. Namun ketika anak gadis itu dinikahi orang kaya raya, sesuatu menimpa dirinya yang membuat hidupnya tidak bahagia. Lalu, seperti apa kejadiannya? Silahkan tonton sampai selesai. Film dimulai dengan sebuah keluarga penambal ban yang berhasil mendapatkan pelanggan dengan cara menabur paku di jalanan pada hari itu. Keluarga itu terdiri dari suami istri bernama Benny dan Rosa, serta dua anak gadisnya bernama Iris dan Anna. Sedangkan pelanggan barusan adalah seorang duda kaya raya bernama Weikin. Ketika sedang menunggu ban mobilnya yang ditambal oleh Benny, Weikin terpesona dengan kecantikan Iris yang masih remaja. Melihat keluguan Iris, Weikin bisa mengetahui jika gadis itu belum pernah disentuh oleh seorang pria. Kinausap ko naman yung kumpanya. Bihira na nagpapavulcanize eh. Oh, souvenir mo. Matibay na yan. Parang bago na yan. Diba? Ingat. Keluarga Iris adalah keluarga yang sangat sederhana. Selain usaha tambal ban, mereka juga berjualan siput di pasar. Setelah ibunya mengumpulkan dan membersihkan siput, Iris bertugas menjual siput tersebut. Namun sayangnya, meski bekerja dengan keras, mereka masih kekurangan, sehingga mereka sering berhutang. Oh, ayan na yung kwek-kwek mo. Naku, ayoko. Hindi sa kanya. Hindi kanino? Oh, ayan. Pinagbalot pa kita, ah. Kaya tingin ko, alam mo kung magkano yung binigay sa amin. Naplatan ng gulong. Bagi Iris pribadi, ada satu harta berharga yang dia miliki. Harta itu adalah kehormatannya yang masih dia jaga sampai sekarang. Dan belum ada satupun pria yang beruntung mendapatkannya. Pada suatu hari ketika keluarga Iris sedang makan malam bersama, Weikin tiba-tiba datang ke rumah mereka. Dan tanpa banyak basa-basi, Weikin mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk meminang Iris. Tidak seperti istrinya yang sangat bersemangat. Mendengar hal itu, Benny justru menentang keinginan Weikin. Dan dia merasa Iris masih sangat muda. Weikin tentu tidak menyerah begitu saja. Dia lalu mengeluarkan senjata andalannya, yaitu menawarkan sejumlah uang pada Benny dan Rosa. Setelah itu, Weikin pamit pulang agar Benny dan Rosa bisa mempertimbangkan tawarannya. Ang gusto ko dun, Celia. Tancelia? Tingnan mo naman tong lugar namin, no? Meron ho sana akong iaalok sa inyo na kasunduan. May problema ba sa ginawa kong gulong mo? Birhen, Birhen? ilang taon na ba siya? Ilang taon na nga ba si Irene? Ano ba, Rosa? Tingnan mo na! Tingnan mo na! Bihik? Kambing na pwede mong bilhin? Wala akong anak. Magkano? Ay, tingnan mo na, Rosa, ano ba? Huwag ka mong makialam. 5 bilyon. 5 milyon? Por Diyos por Santo, 5 milyon? Ano palagay mo sa anak mo, Aparador? Doncelia yung anak ko. Nag-iisang malaking bahay lang yun doon. Tanungin niyo muna siya kung gusto niya. Benicio, 5 milyon. Ketika orang tuanya mulai berdebat tentang hal itu, Iris pun keluar dan mengutarakan pendapat pribadinya. Dengan penuh keyakinan, Iris mengatakan jika dia mau menikah dengan Weikin supaya cepat terbebas dari kemiskinan ini. Gusto ko! Hindi ito kasalanan sa Diyos! Hindi ka na ng tricycle, makakapamasada ka na. Opo! Nagtatanong lang ako. Binigay niya ito sa atin para maka-out tayo sa kanya. Keesokan harinya bersama ayah dan ibunya, Iris pergi ke rumah Weikin. Maksud kedatangan mereka untuk menyetujui tawaran sang duda meminang Iris. Ketika mereka ingin menandatangani surat perjanjian, Iris tiba-tiba menyuruh Weikin untuk menaikkan tawarannya 2 kali lipat. Sambil tersenyum, Weikin langsung menyetujuinya. Perlu diketahui selama 10 tahun, Weikin menduda dan mantan istrinya dulu meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri dengan racun. Bisa mo. Tuloy. Yung 2.5 million, Dito lang gagawin sa bahay ang kasal. kasi yan ang importante. Basahin niyo muna. Ayoko ng 5 milyon. Pirmahan mo na. Ay, Diyos ko. 10 milyon. Ganap na natin.
Tanpa diketahui oleh orang tuanya, Iris ternyata memiliki seorang pacar bernama Jimbo. Meski sering berduaan, mereka tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Kaya tingin ko, alam mo kung magkano yung binigay sa amin. Naplatan ng gulong. Suatu hari ketika sedang asik-asiknya memadu kasih, Iris tiba-tiba mengatakan pada Jimbo kalau dirinya akan segera menikah dengan pria lain. Mendengar hal tersebut, Jimbo merasa dihianati. Dia pun memperlakukan Iris dengan kasar hingga menodai gadis itu secara paksa. Doon ako titira sa kanya. Bakit? Hindi. Setelah selesai meluapkan hasratnya, Jimbo pun pergi meninggalkan Iris yang menangis tidak berdaya. Hingga pada hari pernikahannya, Iris tetap merahasiakan hal yang terjadi antara dirinya dan Jimbo. Di saat keluarganya menangis bahagia karena pernikahannya, Iris sendiri malah merasa tertekan, memikirkan bagaimana nanti ketika berduaan dengan suaminya. Dia takut jika Wei-kin mengetahui kalau kehormatannya sudah ada yang menodai. Ingat ya? Main ka na lang. Baby namin yan, ha? What? 1 milyon na naman. Tinuro ko sa'yo. Setelah selesai berpesta, keluarga Iris pun bergegas pulang dengan membawa uang yang dijanjikan oleh Wakin. Apa yang ditakutkan oleh Iris ternyata kejadian. Ketika dia dan suaminya bermesraan, tiba-tiba suaminya mengatakan bahwa Iris sudah tidak perawan lagi. Kekecewaan Wei-kin pun disambut dengan tangis ketakutan oleh Iris. Saking tidak enaknya pada Wei-kin, malam itu Iris memutuskan untuk tidur di lantai saja. Keesokan paginya ketika mereka sedang sarapan bersama, Wei-kin mengatakan Iris akan tetap tinggal di sini, karena dia telah membelinya pada orang tuanya. Iris pun hanya bisa menangis pasrah. Sejak hari itu, Wei-kin memperlakukan Iris layaknya pelampiasan hasratnya saja, bukan seperti seorang layaknya suami istri. Bahkan ketika Iris ketahuan ingin kabur, Wei-kin langsung mengurungnya di sebuah kamar. Tanpa tahu nasib Iris, keluarganya malah sibuk menghamburkan uang dari Wei-kin. Suatu hari ketika keluarganya berkunjung ke rumahnya, Wei-kin langsung berinisiatif untuk membius istrinya. Melihat Iris seperti orang tidur, keluarganya pun lantas bergegas pulang. Tuloy ko kayo. Magandang araw, Joaquin. Tara, tuloy ko kayo. Halika. Sige, pupunta ako. Tulog. Uy, mukhang pagod yung anak mo eh. Sementara itu, tanpa sepengetahuan keluarganya Iris, ternyata dari tadi Jimbo sudah membuntuti mereka. Awalnya Jimbo hanya ingin menemui Iris untuk melepas rindu. Tapi setelah tahu gadis itu dikurung oleh suaminya sendiri, Jimbo merasa harus menolongnya dan sebuah kebodohan pun terjadi ketika Jimbo berhasil melepaskan Iris. Bukannya segera kabur, mereka malah menyempatkan kemesraannya di dapur. Alhasil, Wei-kin memergoki mereka dan langsung menghabisi nyawa Jimbo dengan senjatanya. Sementara itu, Iris berhasil kabur dan pulang ke rumah orang tuanya. Tentu saja, Wei-kin tidak menyerah begitu saja. Dengan membawa sebuah senjata, dia datang ke rumah Iris, kemudian menyeret Iris masuk ke dalam mobilnya. Melihat menantu memperlakukan anaknya dengan sangat kasar, Benny pun turun tangan dan mengambil senjata milik Wakin yang terjatuh. Lalu Benny menembakkannya ke arah mobil Wei-kin yang sedang melaju. Beruntung tembakan tersebut mengenai Wei-kin, hingga akhirnya Iris berhasil diselamatkan. Dengan meninggalnya Wei-kin, Iris otomatis mendapatkan warisannya yang melimpah. Keluarganya pun seketika menjadi orang kaya mendadak. Lalu kemudian, film pun selesai.